sanad adalah isnad ataupun sebaliknya. Isnad adalah sanad biasa. Jadi macam mereka macam sudahlah tak ya terlampau straight. Terlampau straight, mirip-mirip isnad dan sanad. Kadang-kala mereka mengatakan isnad itu sanad, sanad adalah isnad. Tapi kalau Anda nak stay on the road, maknanya isnad adalah perkataannya. Sanad adalah orangnya. Sanad adalah orangnya. Al-isnad wal ikhbar antoriqil matan wa hikayatihi wa qad yutlaqu sanad alal isnad wal isnadu alas sanad fayakunani mutaradifain. Mungkin ada yang mengatakan sanad adalah makna isnad, isnad adalah makna sanad. Famathalan silakan. Famathalan qaulul Bukhari. Famathalan qaulul Bukhari. Ini contohnya. Ini memang biasa macam ini. Ini adalah style dalam mengarang kitab. Sebutkan kaidah dulu. Setelah sebutkan kaidah, sebutkan contohnya. Karena tugas contoh itu untuk mempermudah orang paham kaidah. Jadi kalau contohnya salah jangan marah. Yang penting Anda paham kaidah. Banyak sekali orang-orang itu salah buat contoh. Tapi apa yang dia nak sampaikan sudah difahami, itu cukup. Jangan ini contohnya salah. Akhirnya loh, saya ini bukan nak cakap pasal contoh. Sini nak cakap pasal kaidah. Saya ingin memahamkan Anda apa itu sanad, isnad, dan matan. Kalau Anda boleh paham ini, walaupun dengan contoh yang salah, tugas saya sudah selesai. Apalagi kalau contohnya benar. Contoh yang salah saja, kalau membuat Anda paham, maknanya contoh ini sudah melakukan tugasnya. Tapi kalau contohnya benar, nur ala nur. Macam contoh ini adalah contoh yang benar. Silakan. Masalan qaulul Bukhari haddatsana Musaddid an Yahya. Bukan Musaddid, Musaddad. Coba esok minggu pertemuan yang akan datang, kalau ada kawan yang boleh tengok siapa nama Musaddad ini. Yang saya hafal itu ketika saya belajar kitab ini, Musaddad ini namanya sedikit pelik ya. Dibilang min agrobil asma. Musaddad, an muja'at, an apa, an mukhorbat, an murabal. Jadi nama Musaddad ini sedikit pelik ya. Musaddad ini adalah nama yang paling pelik sekali. Tapi saya tak tahu, saya nak cari kitab saya di Indonesia. Dulu saya tulis siapa itu nama Musaddad ini. Namanya pelik sedikit ya Musaddad ini. Dibilang min agrobil asma. Min agrobil asma. Tapi sini tak disebutkan bin-binnya semua. Sebutkan namanya Musaddad. Namanya orang Arab kan macam-macam itu saja kan. Yahya, Omar, Husain, Hasan. Jadi nama itu banyak sama. Apalagi yang namanya Abdullah. Banyak saya namanya Abdullah kan. Apalagi nama-nama para habaib ini, namanya itu saja. Ali. Yang namanya sama seperti saya, Ali Zainal Abidin. Ada berapa? Ada 4 di Malaysia. Habib Ali Al-Hamid. Saya, ada lagi Ali Ridho Mulakhir, ada lagi Ali Zainal Abidin. 4. Akhirnya saya ganti nama menjadi Ali Bakir. Ayah saya, Bakir. Macam itu, biasa macam itu. Karena itu perlu ada binnya. Di Arab kalau ada siapa nama Anda? Nama saya Ali. Engkau anaknya Batu kan? Ayah engkau siapa? Karena sebutkan ayah. Sekarang di Indonesia atau di Malaysia macam mana? Untuk password sebut nama mak. Kalau Anda buat akun bank, nama mak Anta siapa? Bukan nama iya, nama mak. Oke? Haddatsana Musaddad an Yahya. An Yahya. Musaddad amik daripada Yahya. Yahya amik daripada Ubaidillah ibn Umar. Tengok. Musaddad, Yahya, Ubaidillah bin Umar, itu namanya sanad. Perkataan Bukhari haddatsana. An-kada, 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 itu namanya apa? Isnad. Oke? Wa haddatsana, qala haddatsani. Haddatsani Khubayb. Tak ada Khabib, tak ada Khubayb. Anda kalau di kitab apa namanya? Hadis, tak ada haddatsana, tak ada. Biasanya sanad.
disingkat. Anda sudah expert, tak perlu full haddatsana. Kalau Anda awal biasanya nak tanya makan, hal akalta, betul kan? Hal akalta, biasa macam itu. Kalau sudah expert, bukan hal akalta dengan intonasi, bukan dengan hal. Tak payah hal itu untuk budak-budak kelas 3. Untuk budak-budak kampus tak perlu pakai hal, pakai intonasi. Akalta, makan kah? Macam itu kan, sudah makan kah? Atau sudah makan? Kah itu tak ya. Karena kah itu hanya untuk bertanya. Untuk budak-budak tadi pakai kah. Cuma untuk budak-budak kampus tak perlu pakai lafaz, pakai intonasi. Anda kalau tengok di kitab-kitab hadis tak ada haddatsana, sana. Ana. Apa itu? Ana saya, tak akhbarona. Itu ana, seperti itu. Haddatsana, sana. Macam itu, apa ini sana? Sana isnya dua, nah, macam itu. Ayo. Haddatsani siapa? Haddatsani Khubayb bin Abdurrahman. Yang paling pelik di dalam ilmu hadis itu ya nama-nama. Saya paling nggak usah nama itu. Ayo. An Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah tak suka dengan Abi Hurairah. Abi Hurairah dia tolak semua. Kenapa? Karena Abi Hurairah ini membuat Rasul berat. Karena Abi Hurairah ini dibilang daripada Ashabus Suffah. Pernah dengar Ashabus Suffah? Ashabus Suffah itu adalah ada sekitar 70 orang sampai 60 orang yang hidup ditanggung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam Abi Hurairah ini macam apa ya, hidup dengan meminta-minta kepada Rasul, buat Rasul penat. Kayak itu tak suka dengan Abi Hurairah. Pada Rasulullah memang perlu Ashabus Suffah ini untuk hanya belajar dengan Rasul. Sudah, Anda tak payah kerja, Anda ikut saya, tulis apa yang saya buat karena aku ini Nabi, karena aku ini Nabi. Orang-orang Syiah tak suka. Ayo. Qala ma baina baiti. Siapa anak menantunya Abi Hurairah? Ada yang tahu? Sa'id bin Musayyib. Itu adalah anak menantu Abu Hurairah. Termasuk orang spesial Sa'id bin Musayyib ini. Orang ulama hadis besar, oke? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. So, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah min riyadil jannah. Raudhah, ada yang pernah umrah di sini? Ada yang sudah pernah umrah? Adik-adik sudah pernah umrah? Belum, insya Allah akan diberi rezeki umrah. Nanti antara rumah dan mimbar itu ada tempat sikit. Oh, itu namanya raudhah. Itu kalau nak kesana, nak begaduh beneran itu susah sangat. Kalau haji jangan apa namanya, jangan coba-coba. Orang tak kisah orang akan tumbuh, akan orang apa. Kalau umrah tak apa, akan kalau pas umrah, raudhah itu tak terlampau ramai, Ayo. Wa mimbari ala haudi. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku dibangun di atas haudku, di atas telagaku. Oke? Siap, silakan. Rawahul Bukhari fi kitab Fadail Madinah. Ayo. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kampus ini, di kampus manapun kalau ada hadis diriwayatkan Bukhari, saya tahu. Tak payah disebutkan hukumnya, karena diriwayatkan Bukhari pasti sahih. Begitu pun diriwayatkan oleh Muslim pasti sahih. Oke? Musaddad wa minba. Jangan tersilap antara Bukhari dan Abu Hurairah, dua orang yang berbeza. Jangan tersilap. Famusaddad wa min ba'dihi ila Abi Hurairah. Bukan min ba'dihi, wa man ba'dahu. Wa man ba'dahu ila Abi Hurairah. Hadza huwa allazi yusamma bisanad. Maka musaddad sampai Abu Hurairah dikatakan apa? Sanad. Orang-orangnya itu dikatakan sanad. Ayo. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma baina. Ma baina itu adalah matnul hadis. Dan perkataan Bukhari itu namanya isnad. Perkataan Bukhari itu namanya
isnad. Aywa. Al-hadis hadza huwa allazi yusamma bil matan. Al-hadis biasa ya. Ma baina al-hadis. Apa itu al-hadis? Itu biasa macam itu. Itu iqra'il hadis. Tak akan sebutkan semua, terlampau panjang. Al-ayah. Sering-sering tengok kan? Al-ayah. Apa itu al-ayah? Maknanya al-ayah tak iqra'i bakil ayah. Tak ya saya tulis semua. Anda sudah pandai, Anda ini kampus UIA, kampus internasional, Anda kena paham. Macam itu. Sayyid Muhammad cakap macam itu. Ma baina, kan dia sudah tuliskan. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah wa mimbari alal haud. Ini semua adalah matan. Sayyid Muhammad tak ya cakap ma baina mimbari wa raudhah ila akhiri. Sudah saya sebutkan karena itu. Ma baina titik 3 biasanya 1, 2, 3 kurung al-hadis. Iqra'il bakil hadis. Iqra'i bakil hadis. Saya tak akan tulis semuanya. Anda sudah pandai. Ayo. Ahwalus sanad wal matan. Ahwalus sanad wal matan. Apa kondisi sanad dan matan? Apa kondisi sanad dan matan? Apa makna ahwal? Karena yang namanya sanad dan matan tak selalu sahih dan tak selalu dhaif, tapi dia mempunyai ahwal. Apa itu ahwalnya? Aywa. Ai ma yatra'u 'ala sanad min ittisalin aw inqita'in. Apa makna ahwalus sanad wal matan? Adalah apa yang yatra. Makna yatra itu yang ada dan terjatuh dan terdapat di dalam sanad itu daripada ittisal. Hada sanaduhu muttasil. Maknanya tidak ada terputus. Bila-bila ada terputus. Jadi rawaitu an Zaman, an Akif, an Umar, an Duktur Aiman. Engkau pernah bertemu Duktur Aiman kan? Pernah bertemu? Kenapa engkau meriwayatkan daripada beliau? Maknanya antara Anda dan Duktur Aiman ada satu orang yang tak disebutkan hilang. Ini siapa orang hilang? Mungkin orang baik, mungkin orang tak baik. Karena itu sanadnya terputus. Ada yang tak. Kadangkala apa ya? Hadis munqati ini indal Imam Syafi'i tak diterima. Kenapa? Karena potensial yang terputus itu bukan orang baik. Berbeza dengan Imam Malik. Imam Malik mengatakan yang terputus belum tentu itu hadis yang buruk. Belum tentu orang itu buruk. Anda kena cari siapa itu. Itu Imam Malik mengatakan man asnada faqad ahalak. Kalau dia itu sudah menyebutkan sanad, maknanya dia menyerahkan hukum ini kepada Anda. Anda tengok sendiri. Bukan maknanya hadisnya dhaif, tapi Anda kena cari siapa orang yang terputus ini. Oke? Au uluwin au nuzul, atau sanad yang tinggi dan sanad yang rendah. Apa itu sanad yang tinggi? Sanad yang tinggi adalah yang di antara dia dan Rasul itu sedikit, hanya 2 orang. Sanad yang rendah adalah sanad yang antara dia dan Rasul banyak orang. Karena semakin banyak perawi, semakin banyak sanadnya, potensial untuk dhaif semakin banyak. Hadis mengatakan innamal a'malu binniyat, contohnya diriwayatkan dari 2 jalan. Jalan yang pertama dari Abu Hurairah, hanya 2 orang saja. Imam Bukhari, orang, Abu Hurairah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tarik yang kedua diwayatkan dari Imam Muslim, ada 3 orang. Imam Muslim, Musaddad, Yahya, Abu Hurairah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan sanadnya Imam Bukhari lebih tinggi daripada sanadnya Imam Muslim. Kenapa? Karena sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pendek daripada Imam Muslim. Aywa. Au
Au ghairihi mimma sayati bayanuhu, selainnya yang akan datang semua akan dibahas. Apa itu ulu, apa itu nuzul, apa itu inqita, apa itu ittisal. Aywa. Wa ma yatra'u 'alal matan min raf'in aw waqfin aw syuzuzin aw sihatin. Begitu pula ada apa-apa yang yatra 'alal matan, yang terjadi di dalam matan hadis itu daripada raf'in. Apakah matan ini marfu? Makna marfu adalah dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu waqaf? Waqaf dinisbatkan kepada sahabat. Bilang hadza haditsun mauquf. Apa itu haditsun mauquf? Bukan qaulur Rasul tapi qaulus sahabat. Nanti akan ada hukumnya itu. Au syudzuz. Apa itu syudzuz? Mukhalafatu thiqah liman huwa awsaqu minkum. Itu namanya syudzuz. Perbezaan bertentangan seorang thiqah dengan orang yang lebih thiqah. Apa itu thiqah? Semua akan dibahas di sini. Au sahih, hadis ini sahih. Apa itu sahih? Semua akan dibahas. Wa idza alimta ta'rifahu fabaqiya an ta'rifa mawdu'ahu wa faidatahu wa wadi'ahu. Kalau engkau mengetahui definisinya, maka tertinggal Anda mengetahui maudhu'. Maudhu' itu yang dibahas di dalam ilmu mustalah hadis ini apa? Dan wadiknya siapa orang yang pertama kali menulis tentang ilmu mustalah hadis, sila. Fa amma mawdu'uhu farrawi wal marwi min haitsu al-qubul war-rad. Boleh Anda cakap min haitsul qabul. Wa min haitsul qubul sama. Syekh Said Khoda sering membaca min haitsul qubul. Tapi yang saya sering dengar min haitsul qabul. Wallahu alam. Saya tak tahu, saya bukan orang ahli lughah. Anda kena tengok di dictionary yang benar qabul atau qubul. Itu wajib ya. Syekh Said Khoda guru saya sering min haitsul qubul. Yang dibahas di dalam ilmu mustalah hadis adalah ar-rawi, perawinya, sanadnya, wal marwi, dan matannya. Apakah perawinya itu diterima? Begitu pula apakah matannya diterima? Kalau matannya sahih diterima, kalau matannya dhaif tak diterima. Wa amma faidatuhu fa ma'rifatu ma yakbalu wa ma yari min zalika. Bukan wa ma yari. Wa ma yuraddu. Yaridu itu yang terjadi, yuraddu yang ditolak. Apa faedah ilmu mustalah hadis? Adalah ketika Anda mengetahui ilmu mustalah hadis, Anda akan mengetahui hadis mana yang diterima dan hadis mana yang ditolak. Tak semua hadis diterima. Nanti jangan-jangan hadisnya maudhu pula, jangan-jangan hadisnya dhaif pula. Mana yang diterima? Tak semua hadis diterima dan tak semua hadis ditolak. Jangan Anda terima hadis itu macam yang sesuai dengan Anda, yang tak sesuai mana? Sampah. Tak macam itu. Oke? Wa amma wadi'uhu wa huwa al-qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Al-Syahir. Al-Khalad Al-Syahir. Yang siapa yang pertama kali mengarang kitab mustalah hadis adalah Al-Qadi. Al-Qadi ini adalah apa ya? Dulu itu qadi itu adalah jabatan agama tertinggi. Itu namanya qadi. Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad, yang terkenal nama aslinya Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad, tapi terkenal dengan nama Ar-Roma Hurmuzi. Nama yang aslinya itu, nama terkenalnya itu, nama famous lah. Macam biasa ada Imam Bukhari. Siapa itu Imam Bukhari? Nama aslinya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muslim, siapa itu? Muslim bin Hajjaj. Imam Nawawi, famousnya dengan nama Imam Nawawi. Nama aslinya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, macam itu. Ar-Roma Hurmuzi. Ar-Roma Hurmuzi bi fathil mim, ma, roma, wa dhammil ha, hu, wa sukunir ra, hur. Atsaniyah, ro yang pertama kan ro yang kedua hur. Jangan Anda cakap Ar-Romi Hirmizi, nah, salah. Ar-Roma Hurmuzi.
wa ra atsaniyah wa dhammil mim atsaniyah. Roma hurmu zi. Fa innahu awwala man sannafa fi istilahi hadzal, karena Imam Ar-Roma Hurmuzi ini adalah orang yang pertama yang mengarang kitab tentang mustalah hadis. Sampai sini ada yang tanya, sudah pukul 10 suku sudah. Itu tak. Sudah 10 suku, sudah hampir 1 jam setengah. Tak terasa ya? Tak terasa, tekak saya yang terasa. Ada yang tanya? Saya nak teruskan Fadlu Ilmu Hadis, macam waktu tak cukup lagi. Kita teruskan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Apa? Akan datang insyaallah. Ada yang tanya? Tak ada? Oh, itu ada yang tanya. Apa? Soalan pertama, Waalaikumsalam. boleh tahu status hadis tuntutlah ilmu sehingga ke negeri Cina? Itu Anda kena tengok apa namanya? Kena tengok apa? Orang-orang ahli hadis, karena saya pun tak tahu apa hukum secara bid'ah. Itu adalah orang tugas daripada mutakhasisun. Karena ini hanya sebagai basic saja. Tapi ketika Anda sudah masuk ke dalam ilmu hadis, Anda benar-benar menghukumi. Saya akan tunjukkan kitab yang boleh Anda tahu. Apa itu namanya? Di Maktabah Syamilah nanti ada namanya Takhrijul Hadis. Anda klik itu, tulis di situ. Nanti akan keluar semua turuknya, akan keluar semua jalannya. Jalannya ini apa? Biasanya jalan plus hukumnya. Saya tak boleh jawab karena saya memang tak tahu, tapi Anda boleh tengok di ilmu takhrijul hadis. Dan ini bukan hanya untuk hadis ini saja, tapi untuk setiap hadis. Dulu saya di Akof, saya sempat belajar tentang ilmu takhrijul hadis, dan kitab yang paling famous tentang takhrijul hadis itu yang karang orang barat, namanya apa sih, Lewing atau siapa gitu. Confirm di maktabah pasti ada kitab tentang takhrijul hadis. Jadi Anda hanya tulis sin, nanti akan keluar semua di kitab apa? Hadis. Sudah? Soalan dua. Yang kedua, apa pendapat Habib mengenai hadis jazallahu anna sayyidina Muhammad wa huwa ahlu? Itu hadis kan? Allahu a'lam. Saya tak tahu itu hadis apa tak, tapi itu memang sudah banyak disebutkan, tapi ala qawaid ahli sunnah wal jamaah tak ada problem di situ. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan maknanya ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas atas kami terhadap apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami dengan apa yang Rasulullah itu berhak, atau yang Allah itu ahlinya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya jasa besar kepada kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Karena Allah tak cakap deh dengan kita, Rasulullah cakap dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Rasul diberikan kepada kita, dan itu adalah sesuatu rahmat dari Allah untuk kita. Karena itu Rasulullah dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Rasul sudah penat membela agama dan membuat Islam itu macam ini, dan sampai kepada kita dalam keadaan tidak ada yang ibham dan iham. Dibilang malamnya macam paginya, tak ada yang confused. Coba jika Rasulnya ketika itu adalah Ustadz zaman, kira-kira dia tak akan boleh paham tentang kenapa? Dia tak akan boleh paham tentang apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Allah akan sampai kepada kita dengan tidak jelas.
Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunaikan tugasnya secara benar. Akhirnya Islam itu datang kepada kita dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas apa yang sudah dilakukan oleh Rasul kepada kita. Maknanya ya Allah, berilah Rasul itu apa yang dia berhak, bukan dia berhak, apa yang engkau nak berikan kepada Rasul dengan rahmatmu, karena apa yang sudah Rasul lakukan untuk memberi hidayah kepada kita. Itulah makna jazallahu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Tak apa. Dalam madhab ahli sunnah wal jamaah tak apa-apa itu. Itu madhab itu dalam sunnah wal jamaah hadzal amal sahih alal qaidah, karena apa yang dilakukan oleh Rasul adalah rahmat Rasul kepada kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang tanya lagi? Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.